Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan mereview KTI tentang evaluasi tingkat keberhasilan strategi DOTS untuk pengobatan TB pada pasien dewasa di salah satu rumah sakit swasta di Bandung periode Januari sampai Desember 2020. Sumber karya tulis ilmiah dari Maria Helentina tahun 2021 tentang evaluasi tingkat keberhasilan strategi DOTS untuk pengobatan TB pada pasien dewasa di salah satu rumah sakit swasta di Bandung periode Januari sampai Desember 2020. Tim presentasinya ada Rima Ayu Fitriani dan saya sendiri Tanti Suryanti Aliansa. Tuberkulosis, atau biasanya disingkat dengan TBC, adalah penyakit kronis yang disebabkan oleh infeksi kompleks Mycobacterium tuberculosis yang ditularkan melalui dahak dari penderita TBC kepada individu lain yang rentan. Di Indonesia, jumlah penderita tuberkulosis menempati urutan kedua terbanyak di dunia. Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Kota Bandung tahun 2012, penderita TBC telah didiagnosa secara klinis maupun dari hasil laboratorium di Kota Bandung mencapai 2.456 kasus dan kasus TB dengan hasil BTA positif adalah sebanyak 1.173 kasus. Penanggulangan TB di Indonesia menggunakan strategi DOTS yang telah direkomendasikan oleh WHO sejak 1995 sebagai strategi untuk pengendalian TB paru yang bertujuan untuk memutuskan penularan penyakit TB paru. Strategi DOTS adalah pengawasan langsung pengobatan jangka pendek dengan keharusan setiap pengelola program tuberkulosis untuk memfokuskan perhatian dalam usaha penemukan penderita dan dengan pemeriksaan mikroskopis. Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui jumlah persen pasien TB dengan menggunakan strategi DOTS dapat sembuh sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pengobatan TB dapat berjalan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Lalu, kegunaan penelitian ini, yang pertama ada aspek teoritis, menambah penelitian tentang tingkat keberhasilan strategi DOTS untuk pengobatan TB pada pasien dewasa, sehingga dapat mempertimbangkan penggunaan strategi DOTS. Yang kedua, ada aspek praktis, memberikan informasi mengenai keberhasilan pengobatan TB pada pasien dewasa dengan cara penggunaan strategi DOTS. Tinjauan pusaka. TB adalah salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Sebagian besar kuman TB menyerang paru, tetapi dapat juga menyerang organ lainnya. Sifat umum bakteri ini antara lain, kuman nampak berbentuk batang berwarna merah dalam pemeriksaan di bawah mikroskop. Tahan terhadap suhu rendah sehingga dapat bertahan hidup dalam jangka waktu yang lama. Kuman sangat peka terhadap panas, sinar matahari, dan ultraviolet. Klasifikasi tuberkulosis. Yang pertama, menurut lokasi anatomi dari penyakit, yaitu pada umumnya TB menyerang paru, tetapi dapat juga menyerang organ tubuh lainnya. Maka dari itu, TB dibedakan menjadi dua, yaitu TB paru dan TB ekstrak paru. TB paru, TB yang menyerang pankerin, jaringan paru, tidak termasuk pleura. TB ekstrak paru adalah TB yang menyerang organ selain paru. Yang kedua, hasil pemeriksaan dahak mikroskopis. Berdasarkan hasil pemeriksaan dahak mikroskopis, TB paru dibagi menjadi TB paru BTA positif dengan kriteria minimal 1 dari 3 spesimen dahak SPS hasil BTA positif, sedangkan TB paru BTA negatif yaitu dengan kriteria semua hasil dari 3 spesimen dahak SPS hasil BTA negatif. Untuk cara penularannya, melalui cara-cara di mana tersebar melewati udara, percikranik dahak pada saat pasien TB paru, batuk, berbicara, menyanyi maupun bersin. Untuk gejala TB, antara lain batuk dahak selama 2 minggu atau lebih, batuk dapat diikuti dengan gejala tambahan dahak bercampur darah, batuk darah, sesak napas, badan lemas, turunnya nafsu makan, berat badan menurun, berkeringat pada malam hari tanpa kegiatan fisik, demam, meriang lebih dari 1 bulan. Untuk DOTS, yaitu Directly Observed Treatment Short Course, merupakan suatu pengawasan langsung menelan obat jangka pendek setiap hari dalam pengawasan obat. Untuk DOTS itu, yang pertama ada D, directly. Dilakukan pemeriksaan dengan mikroskop untuk menentukan apakah ada kuman TB atau tidak. Yang kedua, O, observe. Ada observer yang mengamati pasien dalam minum obat dengan dosis tepat, dapat berupa seorang tenaga kesehatan atau kader. Yang ketiga, treatment. Pasien disediakan pengobatan lengkap serta dimonitor. Pasien harus diyakinkan bahwa mereka akan sembuh setelah pengobatan selesai. Yang keempat, ada short course, pengobatan TB dengan kombinasi dan DOTS yang benar. Pengobatan harus dilakukan dalam jangka waktu yang benar selama 6 bulan. Tujuan dari DOTS adalah mendeteksi dan menyembuhkan TB dengan cepat. Biaya untuk pengobatan lebih ekonomis dapat menghasilkan angka kesembuhan sebesar 95%, mencegah infeksi baru dan perkembangan resisten pada ganda TB, dan efisiensi waktu untuk pasien dalam berobat ke rumah sakit. Untuk komponen strategi DOTS, yang pertama, komitmen politis pemerintah dengan peningkatan dan penjaminan. Yang kedua, penemuan kasus melalui pemeriksaan dahak mikroskopis. Yang ketiga, standar dengan supervisi dan dukungan pasien. Yang keempat, pengelolaan dan
ketersediaan OAT yang efektif, yang kelima monitoring, pencatatan, dan pelaporan. Untuk metodologi penelitian, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif non-eksperimental, di mana data diperoleh dengan mengamati faktor-faktor yang menyebabkan pengobatan TB dengan program DOTS. Penelitian ini bersifat deskriptif, retrospektif, dengan melakukan analisis langsung terhadap data yang diperoleh, menggunakan data profil pasien TB dengan program DOTS selama bulan Januari 2020 sampai bulan Desember 2020. Untuk lokasi dan waktu penelitian, penelitian ini dilakukan di farmasi rawat jalan di salah satu rumah sakit swasta di Kota Bandung selama bulan Juli 2021. Untuk instrumen penelitian, instrumen yang digunakan adalah pengambilan data lembar checklist yang berisi data nama pasien, jenis kelamin, umur, alamat, pendidikan, kelengkapan pemeriksaan penunjang yang meliputi laboratorium dan radiologi. Untuk analisis pengolahan data, keberhasilan pengolahan TB adalah dengan tingginya persentase jumlah pasien yang selesai pengobatan sesuai dengan waktu yang ditetapkan, yaitu 6 bulan. Untuk subjek penelitiannya, yang pertama ada sampel. Kriteria inklusi, pasien dewasa yang terdiagnosa TB paru dengan program DOTS yang selesai pengobatan selama 6 bulan pada tahun 2020. Untuk kriteria eksklusinya, pasien lost follow up dalam 6 bulan dan meninggal. Untuk sampel penelitian ini didapatkan dari perhitungan rumus Slovin yang dapat dilihat di layar. Yang N kecil itu ukuran sampel, N besar ukuran populasi, yang E tingkat keberhasilan. Yang kedua ada populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien TB dewasa dengan program DOTS yang memulai dan mengakhiri pengobatan pada tahun 2020. Untuk objek penelitian dalam penelitian ini adalah analisis jumlah pasien TB yang selesai dalam pengobatan selama 6 bulan dengan program DOTS yang melakukan pengobatan selama tahun 2020. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Rima Ayu Fitriani. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, perhitungan jumlah. Dari penelitian ini, sampel jumlah populasi yang didapat pada bulan Januari hingga Desember 2020 adalah sebanyak 476 orang, sehingga jumlah sampel yang diambil dengan menggunakan rumus Slovin sebanyak 83 pasien. Untuk perhitungan keberhasilan pengobatan tuberkulosis, dari jumlah seluruh pasien tuberkulosis tahun 2020 adalah 476 orang, kemudian jumlah pasien yang selesai melakukan pengobatan lengkap dengan strategi DOTS tahun 2020 diperoleh dengan mengurangi data jumlah pasien tuberkulosis tahun 2020 dengan data jumlah pasien yang lost follow up dan gagal, kemudian meninggal, sehingga diperoleh jumlah pasien 390 pasien. Dari jumlah 390 pasien tersebut, diambil sampel sebanyak 83 orang dengan metode Slovin untuk dianalisa faktor apa saja yang menyebabkan pasien dapat menyelesaikan pengobatan lengkap dengan strategi DOTS tersebut. Di sini terlihat persentase keberhasilannya yaitu 81,93%. Dari analisis data dapat dilihat persentase faktor keberhasilan berdasarkan jenis kelamin. Jenis kelamin laki-laki dengan jumlah 33 orang, persentasenya 40%, dan jenis kelamin perempuan 50 orang, persentasenya 60%. Di sini terlihat jenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan jenis kelamin laki-laki. Untuk persentase faktor keberhasilan berdasarkan status, untuk status yang belum atau tidak menikah dengan jumlah 24 orang, 30%, dan untuk status menikah 59 orang, persentasenya 70%. Di sini terlihat untuk status menikah lebih banyak dibandingkan dengan status yang belum menikah. Dan untuk persentase faktor keberhasilan berdasarkan usia, untuk usia yang lebih dari 50 tahun dengan jumlah 20 orang, persentasenya 24%, dan untuk usia kurang dari 50 tahun, jumlahnya 63 orang, dengan persentase keberhasilannya yaitu 76%. Kemudian untuk persentase faktor keberhasilan berdasarkan jarak. Jarak rumah ke rumah sakit yang lebih dari 10 km dengan jumlah 5 orang, persentasenya 6%, dan untuk jarak rumah ke rumah sakit yang kurang dari 10 km, jumlahnya 78 orang, dengan persentase 94%. Untuk persentase faktor keberhasilan berdasarkan pendidikan, dapat dilihat pendidikan SD sampai SMP jumlahnya 11 orang dengan persentase 13%, dan untuk pendidikan jenjang SMK sampai sarjana dengan jumlah 72 orang, persentase keberhasilannya yaitu 87%. Yang terakhir, persentase faktor keberhasilan berdasarkan kelengkapan pengobatan. Di sini terlihat dengan jumlah 83 pasien dan persentasenya yaitu 100%. Kemudian dapat disimpulkan, persentase keberhasilan pengobatan adalah 81,93% dari seluruh pasien tuberkulosis dengan strategi DOTS tahun 2020. Kemudian yang kedua, faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengobatannya yang pertama, ada jenis kelamin pasien perempuan sebanyak 60%, status pasien kaitannya dengan pendampingan dan pengawasan dalam pengobatan yang berstatus menikah sebanyak 70%, usia dari pasien produktif 15-50 tahun sebanyak 76%,
Kemudian jarak rumah dengan rumah sakit di bawah 10 km sebanyak 94%, untuk tingkat pendidikan pasien setingkat SMK sampai perguruan tinggi sebesar 72%, dan yang terakhir kelengkapan data pemeriksaan awal hingga akhir pengobatan sebanyak 100%. Sekian presentasi review KTI dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.